kertas laporan itu nanti dijadikan sebagai alat kita hal apa yang perlu kita lakukan. Yang terakhir yaitu sudah pasti untuk dilaporkan sebagai data. Misalnya ke Simponi, mungkin di sini teman-teman sudah sangat familiar dengan Simponi. Itu juga dilakukan untuk laporan data untuk UPT secara pribadi, data manual. Nah, selanjutnya yaitu beberapa hal penting yang perlu dicatat dalam proses pelaporan, yaitu pertama, klien membuat laporan pengaduan. Kalau di UPT DPPA sendiri, Kabupaten Banyumas itu ada 2 jenis, laporan secara langsung dan tidak langsung. Laporan tidak langsung ini muncul ketika kemarin kita sedang krisis pandemi. Jadi akhirnya kita menginisiasi untuk laporan melalui WA online gitu. Nanti para korban disuruh untuk mengisi formulir yang telah kita buat melalui WA. Selanjutnya yaitu hal penting yang datanya apa saja itu di dalam? Iya, data yang pertama itu identitas para pihak, dari pihak korban dan pihak terlapor. Yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pendidikan, agama, jenis kelamin, domisili. Terus yang kedua yaitu kronologi kejadian. Ini sangat penting ya teman-teman, kronologi kejadian harus dicantumkan secara rigid. Kadang para korban yang melapor ke UPT DPPA itu kadang mereka bingung mau cerita dari mana gitu, saking kompleksnya masalah yang mereka hadapi. Kadang kalau di kami UPT DPPA itu menginisiasi untuk gitu. Misalkan tentang hak asuh anak pasti kita tanyakan ibu menikah dari tahun berapa, terus bercerai kapan, terus memiliki anak berapa, terus sejak kapan mantan suami tidak menafkahi atau mantan suami tidak memberikan kewajiban untuk anak-anaknya. Karena setelah perceraian itu kan pasti ada nafkah yang harus diberikan kepada anak. Yang ke berapa itu, yang selanjutnya harapan atau keinginan pengadu. Jadi kan setiap korban itu datang ke UPT DPPA pasti ada keinginan atau harapan yang ingin mereka capai. Yang selanjutnya yaitu penting juga kita harus mencatat proses selanjutnya mapping kasus. Mapping kasus ini nanti digunakan untuk mempermudah kita memasukkan ke data, misalkan masuk ke KDRT psikis atau KDRT fisik atau kekerasan pencabulan, terus kekerasan apa dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya siapa yang menerima, ini juga sangat penting ya teman-teman, karena nanti ketika kita akan melakukan rencana tindak lanjut kita juga harus melibatkan siapa yang menerima pengaduan tersebut gitu, untuk memberikan asesmen apakah kronologinya seperti ini, ceritanya bagaimana gitu, itu juga sangat penting. Nanti rencana tindak lanjut ini terdiri dari 2 biasanya, ada litigasi sama non litigasi. Kalau litigasi itu pasti ke jalur hukum ya, itu untuk kasus-kasus pidana. Kalau yang non litigasi itu nanti macam-macam jenisnya, bisa konseling psikolog, bisa mediasi, bisa konsultasi hukum. Terus yang terakhir itu hasil penanganan kasus. Hasil penanganan kasus ini biasanya terdiri dari beberapa jenis, ya, notulen, biasanya konsultasi hukum, berita acara itu biasanya hasil dari media, terus ada risalah itu biasanya hasil dari pendampingan dan advokasi, biasanya dilakukan pendamping UPT DPPA di Polres atau di pengadilan. Terus yang terakhir itu ada hasil konseling psikolog. Nah ini juga hasil konseling psikolog ini sangat penting disimpan, karena biasanya kami dengan PPA Polresta Banyumas itu saling bersinergi gitu. Jadi kalau ketika ada kasus yang agak bulet, terus ada anak-anak yang susah, misalkan kadang jawabannya A, tiba-tiba B, nanti balik lagi ke A, ke B lagi lah, nanti kita ke konseling psikolog supaya nanti dilihat dari hasilnya ini sebenarnya anak secara kognitifnya tuh bagaimana gitu, ataukah memang dia memang susah untuk di ini atau bagaimana. Sementara itu teman-teman, nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Dari anggota kelompok ada yang menambah dari Banyumas? Cukup. Baik, silakan.
memberikan komentar terhadap paparan dari Banyumas? Apakah misalnya ada hal-hal yang diidentifikasi oleh Pekalongan tapi belum disebutkan oleh Banyumas? Silakan, siapa perwakilannya? Ayo. Oke, silakan. Mengomentari. Lihat kalian di sini dari kami Harus mengomentari ini. kalau dari kami untuk pencatatan untuk yang harus dicatat saksi perlu nggak gitu. Nah, itu mendukung untuk pencatatan pelaporan untuk kasusnya. Kemudian yang berikut yang perlu dicatat adalah kendala yang dihadapi, misalkan seperti yang tadi Bu Maria bilang, apakah perlu bantuan psikolog atau tidak, karena masalahnya adalah anaknya begini gitu. Itu bisa perlu untuk dicatat di situ poin-poin yang permasalahannya di mana. Mungkin itu faktor-faktor pendukungnya juga seperti apa, apakah ada masalah pendidikan dia di situ sehingga informasi yang kita mintakan itu nggak tersampaikan ke dia karena pendidikannya kurang, atau masalah ekonominya atau sosialnya menyebabkan dia agak sulit kita mendapatkan informasi. Ya, itu aja. Sudah lengkap semua.